Zakaria adalah seorang imam. Ia memiliki istri bernama Elisabet, dari keturunan Harun. Zakaria dan Elisabet tak bercacat karena taat menjalankan perintah Tuhan. Namun sayang, pasangan yang sudah lanjut usia ini tidak memiliki keturunan. Satu ketika, Zakaria mendapat tugas keimaman. Sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan, mereka harus diundi, dan Zakaria terpilih. Namun baru saja masuk ke dalam bait suci, tampaklah malaikat Gabriel dan Zakaria pun terkejut. Malaikat tersebut berkata, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Ia akan besar di hadapan Tuhan dan akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan." Malaikat juga memberitahu kepada Zakaria bahwa dia akan bisu sejak menerima kabar gembira tersebut hingga putranya lahir. Elisabet pun mengandung. Dia tidak menampakkan diri hingga kandungannya berusia 5 bulan. Selama 3 bulan berikutnya, Elisabet ditemani Maria, seorang perawan suci dari Nazaret yang dari rahimnya akan lahir Mesias, Sang Juru Selamat manusia, yaitu Yesus Kristus. Selama 3 bulan Maria tinggal bersama Elisabet. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Pada hari yang ke-8, saat anak itu akan disunat, Zakaria yang masih dalam keadaan bisu memberi pesan dengan cara menulis di batu, bahwa putranya harus diberi nama Yohanes. Setelah menulis pesan tersebut, tiba-tiba mulut Zakaria mengeluarkan suara dan dia berkata-kata memuji Tuhan. Keajaiban ini membuat semua orang yang melihat menjadi ketakutan. Yohanes pun bertumbuh besar dan dia tinggal di padang gurun. Setelah firman Tuhan datang kepada Yohanes, barulah dia mulai melakukan tugasnya menyampaikan nasihat kepada semua orang tentang pertobatan karena Yesus Kristus, Mesias, Sang Juru Selamat manusia, sudah datang. Yohanes dengan nasihat-nasihatnya membuat banyak orang bertobat dan dibaptis. Satu ketika, Yohanes yang dikenal sebagai Yohanes Pembaptis mengungkap kepada orang banyak tentang siapa Sang Juru Selamat yang datang. Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, kata Yohanes kepada orang banyak. Kisah Zakaria memang unik, bermula dari sebuah undian yang mengantarnya menerima kabar gembira bakal lahirnya Yohanes Pembaptis, dan berakhir dengan mulutnya yang mengeluarkan suara setelah kurang lebih 9 bulan mengalami bisu. Namun lepas dari itu, kisah Zakaria memberi pesan pada kita bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya.